Adam. Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, "Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi." Benar-benar suatu pernyataan yang bersejarah. Sebagai manusia pertama yang diciptakan, Adam adalah mahakarya Yahweh dari antara semua ciptaannya di bumi. Bukan saja karena ia diciptakan menjelang penutup 6 jangka waktu penciptaan, melainkan yang lebih penting karena ia diciptakan menurut gambar Elohim, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Itulah sebabnya Adam, pria yang sempurna itu, memiliki kesanggupan mental dan kecakapan yang jauh melebihi semua makhluk lain di bumi. Kedua hal itu juga dimiliki oleh keturunannya yang sudah merosot kondisinya, walaupun dalam tingkat yang jauh lebih rendah. Nama Adam berasal dari bahasa Ibrani yang berarti manusia. Karena diciptakan menurut rupa pencipta agungnya, Adam memiliki sifat-sifat ilahi, yakni kasih, hikmat, keadilan, dan kuasa. Maka ia memiliki perasaan moral yang melibatkan hati nurani, sesuatu yang sama sekali baru dalam alam kehidupan di bumi. Sebagai gambar Elohim, Adam harus menjadi administrator atas seluruh bumi dan menaklukkan binatang-binatang laut dan darat serta unggas di udara. Adam tidak perlu menjadi makhluk roh secara keseluruhan ataupun sebagian untuk dapat memiliki sifat-sifat ilahi. Yahweh membentuk manusia dari partikel-partikel debu tanah, menaruh dalam dirinya daya kehidupan sehingga ia menjadi jiwa yang hidup, dan memberinya kesanggupan untuk mencerminkan gambar dan rupa penciptanya. Manusia pertama berasal dari bumi dan terbuat dari debu. Manusia pertama Adam menjadi jiwa yang hidup, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dan 47. Tempat tinggal Adam adalah sebuah firdaus yang sangat istimewa, benar-benar suatu taman kesenangan yang disebut Eden, yang menyediakan baginya semua perkara jasmani yang dibutuhkan untuk hidup, karena di sana terdapat segala pohon yang menarik untuk dilihat dan baik untuk dimakan, yang akan terus menunjang kehidupannya, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 9. Di sekeliling Adam ada binatang-binatang yang jinak dari segala jenis dan bentuk. Namun Adam sendirian. Tidak ada makhluk lain yang sejenis dengan dia untuk diajak berbicara. Yahweh menyadari bahwa tidak baik apabila manusia terus seorang diri. Maka melalui pembedahan ilahi, kasus yang pertama dan satu-satunya yang pernah ada, Yahweh mengambil sebuah tulang rusuk dari Adam dan membentuknya menjadi pasangan wanita untuk menjadi istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Karena dapat penolong yang begitu cantik dan kawan tetap, Adam begitu gembira sehingga ia meluapkan ini dalam puisi pertama yang dicatat. "Inilah akhirnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan dia disebut wanita karena dari pria dia diambil." Kemudian Adam menamai istrinya Hawa, tercatat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18-23 dan pasal 3 ayat 20. Selanjutnya, Yahweh memberkati pasangan yang baru menikah ini dengan banyak pekerjaan yang menyenangkan. Mereka tidak dibuat menderita dengan dibiarkan menganggur. Mereka harus terus sibuk dan aktif memperindah dan merawat taman tempat tinggal mereka. Dan seraya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi dengan miliaran makhluk sejenis mereka. Firdaus ini harus mereka perluas sampai ke ujung-ujung bumi. Ini merupakan perintah ilahi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Elohim melihat segala sesuatu yang telah ia buat
dan lihatlah itu semuanya itu sangat baik. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Memang sejak semula Adam sempurna dalam setiap segi. Ia diperlengkapi dengan kesanggupan berbicara dan dengan perbenaran kata yang sudah sangat maju. Ia dapat memberikan nama-nama yang mengandung arti kepada makhluk-makhluk hidup di sekelilingnya. Ia dapat berkomunikasi dua arah dengan Elohim dan dengan istrinya. Untuk semua alasan ini dan masih banyak lagi, Adam berkewajiban untuk mengasihi, beribadah, dan benar-benar mematuhi Pencipta Agungnya. Lebih daripada itu, Sang Pemberi Hukum Universal menguraikan kepadanya hukum ketaatan yang sederhana dan memberitahu selengkapnya sanksi yang adil dan masuk akal apabila ia tidak taat. Mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau pasti akan mati. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dikatakan, meskipun hukum yang sangat jelas ini mengandung sanksi yang berat apabila tidak ditaati, Adam ternyata tidak taat. Akibat dosa, Hawa benar-benar tertipu oleh setan si iblis. Tetapi Adam tidak tertipu, kata Rasul Paulus dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 14. Dengan kesadaran penuh, Adam rela dan sengaja memilih untuk tidak taat, dan kemudian ia mencoba bersembunyi ketika diadili. Sebaliknya, dari memperlihatkan kesedihan atau penyesalan atau memohon pengampunan, Adam berupaya membenarkan diri dan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, bahkan menyalahkan Yahweh atas dosa yang disengaja. Wanita yang kau berikan untuk mendampingi aku, dia memberi aku buah dari pohon itu, maka aku makan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7-12, jadi Adam diusir dari Eden ke tanah yang belum digarap dan dikutuk, yang menghasilkan tanaman berduri dan rumput duri. Di sana ia harus memeras keringat untuk menyambung hidup, menuai akibat yang pahit dari dosanya. Di luar taman itu, sambil menanti kematian, Adam mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan, yang hanya 3 di antaranya yang tercatat dalam kitab suci, yaitu Kain, Habel, dan Set. Kepada semua anak-anaknya, Adam mewariskan dosa dan kematian karena ia sendiri berdosa. Itulah awal tragis yang Adam berikan kepada ras manusia. Hilang sudah Firdaus, kebahagiaan dan kehidupan abadi, dan sebagai gantinya ialah dosa, penderitaan, dan kematian akibat ketidaktaatan. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan kematian melalui dosa. Demikianlah kematian menyebar kepada semua orang, karena mereka semua telah berbuat dosa. Kematian berkuasa sejak kepada Adam, tetapi Yahweh dalam hikmat dan kasih-Nya menyediakan manusia kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yeshua HaMasyiah. Melalui putra Elohim yang taat ini, jalan terbuka bagi semua keturunan Adam. Manusia pertama yang tidak taat dapat memperoleh kembali Firdaus dan kehidupan abadi, dan jemaat Elohim bahkan dapat memperoleh kehidupan surgawi. Karena sebagaimana semua manusia mati sehubungan dengan Adam, demikian juga semua manusia akan dihidupkan sehubungan dengan HaMasyiah. Tulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, Roma pasal 6 ayat 23, dan 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Berikut beberapa kisah menarik tentang Adam yang dituliskan dalam kitab-kitab yang tersembunyi. Yang pertama, penciptaan Adam. Dikisahkan bahwa Yahweh memanggil Gabriel dan berkata kepadanya, "Pergilah dan bawakanlah aku debu dari keempat penjuru bumi, dan aku akan menciptakan manusia darinya." Gabriel kemudian pergi untuk mengumpulkan debu dari bumi, tetapi bumi mengusirnya dan tidak mengizinkannya mengambil debu darinya. Gabriel kemudian berkata, "Mengapa, hai bumi, engkau tidak mendengarkan suara Tuhanmu?
yang mendudukan engkau di atas air tanpa alat peraga dan tanpa tiang? Bumi menjawab dan berkata, aku ditakdirkan untuk menjadi kutukan dan dikutuk melalui manusia. Dan jika Yahweh sendiri tidak mengambil debu dari aku, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Ketika Elohim melihat ini, ia mengulurkan tangannya, mengambil debu dari 4 penjuru bumi dan menciptakan manusia pertama pada hari ke-6. Yahweh menciptakan manusia dalam 4 warna debu: putih, hitam, merah, dan pucat. Tulang dan ototnya terbuat dari debu berwarna putih, organ tubuhnya dari debu berwarna hitam, darahnya dari debu merah, dan kulit tubuhnya dari debu berwarna pucat. Tetapi mengapa Elohim menciptakan manusia dari 4 penjuru bumi dan bukan dari debu 1 titik saja? Karena manusia akan pergi ke 4 penjuru bumi, dan ketika dia mati, bumi tidak akan dapat berkata, engkau tidak diciptakan dari aku, oleh karena itu engkau tidak akan dikuburkan dalam diriku. Pergi ke tempat di mana engkau diciptakan, dan di sanalah dikuburkan. Jadi dimanapun seorang mengakhiri hari-harinya, di sana ia akan beristirahat. Elohim menciptakan manusia dari debu, dan menjadi debu ia akan kembali. Oleh karena itulah debu diambil dari 4 penjuru bumi. Kemudian yang kedua, kisah di balik umur 930 tahun Adam. Dikisahkan bahwa setelah Adam diciptakan Elohim lalu menunjukkan semua generasi manusia yang akan muncul, dan dengan kehendaknya sendiri Adam melepaskan 70 tahun dari masa hidupnya, yang sesungguhnya masa hidupnya adalah 1000 tahun. Tetapi ketika dia melihat bahwa hanya 1 menit kehidupan yang diberikan kepada jiwa Daud, maka dia mengambil 70 tahun yang dari umurnya dan mengurangi tahun-tahunnya sendiri menjadi 930 dan memberikan 70 tahunnya bagi Daud. Maka Adam mengakhiri hidupnya di umur 930 tahun. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri fisik dan kelebihan Adam diturunkan kepada generasi manusia. Dikisahkan di antara generasi laki-laki kemudian, hanya sedikit yang dalam ukurannya menyerupai Adam dalam ukuran dan kesempurnaan fisiknya yang luar biasa. Simson memiliki kekuatannya, Saul memiliki lehernya, Absalom memiliki rambutnya, Asael memiliki bulu kakinya yang pendek dan kecepatannya, Usia dahinya, Yosia lubang hidungnya, Zedekia matanya, dan Zerubabel suaranya. Sejarah menunjukkan bahwa keagungan itu bukanlah berkah bagi banyak pemiliknya. Mereka mengundang kehancuran kepada hampir semua orang. Kekuatan Simson yang luar biasa menyebabkan kematiannya. Saul bunuh diri dengan memotong lehernya dengan pedangnya sendiri. Sementara melaju dengan cepat, Asael ditusuk oleh tombak Abner. Absalom ditangkap oleh rambutnya di pohon ek dan kemudian menemui ajalnya. Usia dipukul dengan kusta di dahinya. Anak panah yang membunuh Yosia masuk melalui lubang hidungnya, dan mata Sedekia menjadi buta. Kemudian yang keempat, dikatakan kejatuhan setan saat beradu kepandaian dengan Adam. Kualitas luar biasa yang dengannya Adam diberkati baik jasmani maupun rohani membangkitkan kecemburuan para malaikat. Mereka berusaha menghabisnya dengan api dan ia akan binasa seandainya tangan Elohim yang melindungi tidak bersandar padanya dan membangun kedamaian di antara dia dan tuan rumah surgawi. Secara khusus, setan cemburu pada manusia pertama, dan pikiran jahatnya akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Setelah Adam dianugerahi jiwa, Elohim mengundang semua malaikat untuk datang dan memberi hormat dan penghormatan kepadanya. Setan yang terbesar dari para malaikat di surga dengan 12 sayap, bukannya 6 seperti yang lainnya, menolak untuk memperhatikan perintah Yahweh dengan mengatakan, engkau menciptakan kami para malaikat dari kemegahan Shekinah, dan sekarang engkau telah memerintahkan kami untuk menjatuhkan diri kami
dan bersujud di hadapan makhluk yang engkau ciptakan dari debu tanah?" Yahweh menjawab, "Namun debu tanah ini memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan pengertian daripada engkau." Setan menuntut percobaan kecerdasan dengan Adam, dan Elohim mengabulkannya dengan mengatakan, "Aku telah menciptakan binatang buas, burung dan reptil. Aku akan membuat mereka semua datang di hadapanmu dan di hadapan Adam. Jika kamu dapat memberi mereka nama, aku akan perintahkan Adam untuk menunjukkan hormat kepadamu, dan engkau akan beristirahat di sebelah Shekinah dari kemuliaanku. Tetapi jika tidak, dan Adam memanggil mereka dengan nama-nama yang tepat, seperti yang aku tetapkan kepada mereka, maka engkau akan tunduk kepada Adam, dan dia akan memiliki tempat di tamanku yang kutanami itu." Demikianlah firman Elohim. Dan dia datang ke Eden. Kemudian setan berusaha untuk memberikan nama pada binatang. Dia gagal. Dengan dua yang pertama muncul, sapi dan sapi. Yahweh memimpin dua yang lain di hadapannya, unta dan keledai. Tetapi setan menyebut dengan hasil yang sama. Kemudian Yahweh menoleh kepada Adam dan menanyainya tentang nama-nama binatang yang sama. Karena sedemikian bijak, Adam dapat memberikan nama setiap binatang yang berdiri di depannya. Dengan demikian Adam menyebutkan nama yang tepat, dan setan terpaksa mengakui keunggulan manusia pertama. Namun demikian, ia berteriak dengan seruan liar yang mencapai surga, dan dia menolak untuk memberi penghormatan kepada Adam karena dia telah diperintahkan. Pasukan malaikat yang dipimpinnya juga melakukan hal yang sama. Terlepas dari pernyataan mendesak dari Mikael yang pertama bersujud di hadapan Adam untuk menunjukkan contoh yang baik kepada para malaikat lainnya, Mikael berbicara kepada setan, "Berikan hormat kepada gambar Elohim, tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka Yahweh Elohim akan murka terhadap kamu." Setan menjawab, "Jika dia melampiaskan murka kepadaku, aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Elohim. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Seketika Elohim melemparkan setan dan pasukannya keluar dari surga, turun ke bumi, dan sejak saat itu merupakan permusuhan antara setan dan manusia. Itulah tadi beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan pribadi Adam yang ditemukan di dalam kitab-kitab yang tersembunyi. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik tentang Adam yang belum disebutkan, tetapi mungkin di waktu yang akan datang kita akan sama-sama mencoba mendalami tentang pribadi Adam ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang tokoh kitab suci Adam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati.